Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di Edukasi PKH di tanggal berapa? Saya lihat video, saya lihat video dulu. Saya lihat tanggal dulu nih teman-teman. 12 Oktober tahun 2025-nya kita akan sharing mengenai bantuan sosial lagi nih, informasi dan sharing-sharingnya ya teman-teman. Kalau memang sekarang yang ditunggu-tunggu oleh teman itu dan rasa penasaran itu mengenai pendapalan sembako. Apakah akan cair lagi di tahap 4 ini pendapalan sembako? Kita tunggu aja informasi dari Kementerian Sosial. Ya, walaupun sudah ramai dan disebarkan beberapa screenshotnya, keterangan 6NG ataupun DTSN mengenai sembako alokasi November-Desember yang sudah geger, seperti itu ya. Dan nominalnya belum keluar. Tapi sekarang keterangannya tidak muncul lagi, seperti itu. Jadi, kalau menurut saya, tunggu saja dulu kepastiannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun nanti ada dan tidaknya, tetap kita menunggu perintah ataupun informasi dari pusat. Jadi, tidak boleh melangkahi kayak gitu ya. Intinya kita tunggu aja. Kalau yang pasti itu yang jelas itu beras ya, beras 20 kg, terus juga sama tambahan komoditinya ataupun komoditasnya, minyak sayur ataupun minyak goreng sebanyak 4 liter, itu yang pasti ya. Dan untuk bantuan PKH tahap 4-nya masih menunggu kapan kira-kira, masih lama, kemungkinan nanti di Novembernya, bisa juga sampai Desembernya juga tahap 4-nya. Untuk KKS yang terbaru perolehan dari PT Pos Indonesia, baik Mandiri, baik BNI, terus juga apalagi tuh, BRI, Mandiri, BNI ya, dan BSI memang masih kosong. Jadi ketika itu teman-teman ya tugasnya tinggal menunggu saja. Ya, kalau misalkan sudah aktif, kalau saldonya belum masuk berarti ya masih menunggu. Ada beberapa yang memang prosesnya itu masih cek rekening ataupun gagal cek rekening, mudah-mudahan segera padan teman-teman ya. Karena tugas kita hanya memastikan saja KKS-nya itu tersalurkan dan KKS-nya itu diterima ataupun KKS-nya sudah terdistribusi sesuai dengan nama penerima, sesuai dengan BNPA yang kita terima. Kalau untuk memastikan bantuan dapat dan tidaknya, pencairan itu kapan dan tidaknya, kapan cairnya, itu tetap menunggu. Paling ada pun juga prediksi-prediksi dari teman-teman ya. Intinya belum bisa memastikan seperti itu ya. Semoga saja nanti sebelum tampaknya, semoga semuanya datanya baik-baik saja. Teman-teman yang KKS-nya dapat baru tidak termasuk dalam exclude dan juga berhasil untuk proses cek rekeningnya, baik PKH maupun BPNT. Jadi masih menunggu. Bisa lama, bisa cepat, bisa sebentar lagi. Seperti itu. Kan bantuan sosial teman-temannya. Jadi harap dimaklumi. Dan untuk itu kita langsung ke halaman resminya Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena ini adalah halaman resmi ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah informasi dari Kementerian Sosial mengenai bantuan sosial akan datang ataupun bantuan sosial yang akan berlangsung mengenai sekolah rakyat. Dan memang ini adalah programnya dari Bapak Presiden Bapak Prabowo ya, untuk mengentaskan angka kemiskinan bukan melalui bansos, tapi melalui jalur pendidikan. Karena yang namanya pendidikan itu sampai kapanpun nggak bakalan hilang. Kalau bansos itu pasti berakhir. Apalagi suratnya sudah dibagikan ya, bahwa penerima bantuan sosial PKH itu cukup 5 tahun saja. Adapun lebih dari 5 tahun nanti ada evaluasi dan akan diganti bagi yang belum pernah mendapatkan ataupun belum merasakan bantuan PKH seperti itu. Jadi siap-siap aja teman-teman ya. Nah, sekarang ada batasannya. 5 tahun saja cukup menerima bantuan PKH. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalkan teman-teman itu olih ya. Kalau oli itu bahasa Indramayu. Kalau teman-teman mendapatkan tawaran ataupun mendapatkan informasi dari pendamping sosial PKH-nya agar masuk ke sekolah rakyat untuk anak-anaknya, maka teman-teman, kalau menurut saya nih, teman-teman yang masuk ke dalam desil 1 dan desil 2 terima, karena itu adalah salah satu untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Kalau untuk fasilitas pendidikan jangan diragukan lagi, karena ini arahan langsung dari Bapak Presiden. Tentunya nanti ini bekerjasama dengan Kementerian Sosial ya, dan Kementerian Sosial juga kan ada pendamping sosial PKH dan lain sebagainya. Itu dari segi pendidikannya itu sangat luar biasa, dijamin bagus, fasilitasnya dijamin pokoknya bagus, makannya diurusin oleh negara, gizinya diperbaikin, pendidikannya itu dipenuhin, semuanya itu kebutuhan-kebutuhan pendidikannya itu diadain oleh pemerintah untuk sekolah rakyat. Jadi sekolah itu tidak memikirkan apa-apa, tinggal mempunyai semangat yang tinggi untuk sekolah anaknya, dan orang tuanya itu harus mau anaknya agar diasramakan ataupun boarding school seperti itu. Kapan lagi teman-teman ya? Kalau saya yang melihat langsung, untuk fasilitas pendidikannya luar biasa itu teman-teman ya.
Pokoknya tidak diragukan lagi. Oke, itu dia mengenai sekolah rakyat. Karena ini nih, di akun resminya Kementerian Sosial juga teman-teman bisa kunjungi. Tuh, 1 jam yang lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul meninjau kegiatan di sekolah rakyat, terintegrasi 8 Jombang dan berdialog dengan siswa serta orang tua, dan seterusnya. Mulai sekarang, bukan tahun 2026 lagi, mulai sekarang. Dan tentunya ini ada beberapa yang harus disampaikan ke teman-teman dan harus dibagikan. Menjelang 1 tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial meneguhkan komitmen lewat 9 arah kebijakan strategis untuk menghadiri pelayanan sosial yang adil, inklusif, dan berdampak nyata. Mulai dari penguatan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN) hingga hadirnya sekolah rakyat. Tuh kan, mengenai sekolah rakyat. Jadi kalau misalnya teman-teman ditawari oleh pendamping sosial PKH dan anak-anaknya itu mempunyai semangat tinggi untuk belajar, ya maka jangan pakai lama. Bilang ya untuk sekolah rakyat. Karena itu bisa merubah kehidupan anak dari teman-teman, ya, menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan angka kemiskinan. Kalau bantuan sosial kan habis terus, teman-teman. Gimana? Jangan lupa follow.